dengarnya. Karena di dalamnya terdapat janji yang benar dan ancaman yang sangat keras. Yang bunyinya walau anzalna hadza ila akhirih, yang artinya kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, jabal, gunung, kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni seandainya gunung yang besar dan keras itu memahami Al-Qur'an ini dan mentadaburi isinya. Jadi menurut ahli tafsir pengertiannya mentadaburinya ya, diperkuat. Di samping menerima ya wahyu, mengerti, memahami dan mentadaburi isinya. Berarti menurut ahli tafsir mengatakan bahwa seolah-olah gunung pun makhluk yang memiliki akal gitu ya. Seandainya seolah-olah gitu ya. Mentadaburi hanya orang-orang yang punya akal lah. Dalam surat apa tuh? Afala taqilun. Apa min ayati an khalaqalakum min anfusikum, bukan itu, min untungnya tuh di uli albab itu ya, yang ujung-ujungnya li uli albab, orang-orang yang berpikir. Al-Mujadilah masalah ya, terjadi penciptaan langit dan bumi dan 1000 siang malam dalam masa inna fi dzalika la ayatin li albab. Seperti itulah. Jadi kalau ahli tafsir di sini mengatakan mentadaburinya. Kalau kita menyimak itu, orang yang mentadaburinya hanya orang yang berakal kan itu. Kemungkinan besar ya bumi juga mempunyai akal. Berarti gitu. Ya, menurut tafsir itu berarti gitu kan. Gunung. Nah, mereka akan pecah gitu. Menerima wahyu Allah itu. Disebut dengan makhluk berarti ya. Iya. Niscaya dia akan tunduk dan terpecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kalian wahai umat manusia? Jika hati kalian tunduk, tidak bersikap lunak atau tunduk dan terpecah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kepada kita akhirnya. Itu. Sedangkan yang mau menerima Al-Qur'an itu wahyu Allah itu kalau Allah hanya manusia yang siap menerima amanah tersebut, amanah Al-Qur'an tersebut. Padahal kalian mampu memahami perintah Allah SWT dan mentadaburi kitabnya. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, watil kal amsal, ya, ayat berikutnya, watil kal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Jadi ini berpikir ya, jadi memancing kepada kita. Gunung saja gitu maksudnya. Gunung saja ketika diberikan turunkan Al-Qur'an kepada gunung, perumpamaannya seperti itu, akan tunduk bahkan akan terpecah gitu. Tapi kenapa manusia tidak ada reaksi apa-apa gitu maksudnya. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, lau anzalna, tadi dia yang sebutkannya. Dan seterusnya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah. Hingga akhir ayat. Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman, seandainya aku turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung dan aku bebankan kepadanya, niscaya dia akan tunduk dan hancur karena rasa berat dan takutnya kepada Allah SWT. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia
ketika diturunkan Al-Quran kepada mereka agar mengambilnya dengan rasa takut yang sangat penuh ketundukan. Kemudian Allah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Demikianlah yang dikatakan oleh Qatadah dan Ibnu Jarir. Jadi sebuah perumpamaan gitu ya. Perumpamaan. Dalam sebuah hadis mutawatir disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika dibuatkan sebuah mimbar, di mana sebelumnya ketika khutbah Jumat beliau biasa berdiri di samping batang pohon kurma yang ada di dalam masjid. Mungkin masjid dulu mah nggak ada atapnya ya, cuman batas-batas saja gitu. Ada pohon kurma. Jadi ada melewati pohon kurma dulu mimbarnya itu. Di masjid ketika mimbar itu pertama kali dipasang, lalu Nabi datang untuk berkhutbah dan beliau melewati pohon kurma tersebut. Ketika menuju ke mimbar, pada saat itulah pohon kurma itu merintih seperti rintihan anak kecil dan berhenti setelah ia mendengar zikir dan wahyu di sisinya, di sisi Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Umar. Ini hadisnya ya. Dalam sebagian riwayat hadis, Al Hasan Al Basri berkata setelah mengutip hadis yang artinya, sesungguhnya kalian lebih berhak untuk merindukan Rasulullah dibandingkan pohon kurma ini. Kedua ayat yang mulia ini seandainya gunung-gunung yang tuli, kita begitu. Oh iya, syukur. Persepsi kita. Salam. Yang tuli itu mendengar firman Allah dan memahaminya, niscaya dia akan tunduk dan hancur karena takut kepadanya. Lantas bagaimana dengan kalian, sedangkan kalian telah mendengar dan memahaminya? Demi Allah, dan Allah SWT telah berfirman, walau anna Qur'ana suyirat, dalam ayat lain ya, walau anna Qur'ana suyirat bil jibalu aw qutiyat bil ardu aw kulima bil mauta balillahil amru jami'a. Ar-Ra'd ayat 31. Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd. Dalnya dimatikan kan? Oh iya, Ar-Ra'd. Dua-duanya mati jadi akhirnya Ar-Ra'd. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah Al-Quran itulah dia. Surat Ar-Ra'd. Namun dibaca semuanya Ar-Ra'd, namun dibaca semuanya Ar-Ra'd. Ar-Ra'd bahasa orang mah doang sober gitu. Sobru kan. Sober. Telah disebutkan para ayat sebelumnya bahwa tentulah hal itu adalah Al-Quran. Ini penjelasan ayat berikutnya nih. Dalam ayat yang lain ya, ada kolerasinya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Yang bunyinya, yang artinya, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadamu. Bukan. Sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah SWT. Itu perumpamaan juga gitu ya. Jadi kesimpulannya kita manusia sebenarnya turunan dari bumi ini juga ya, karena kita terbuat dari tanah yang Allah ciptakan nenek moyang kita Adam alaihissalam, hanya dikemas mungkin
bisa harusnya ya dalam ayat ini bisa menerima ayat Allah dengan sempurna gitu dibandingkan alam ini yang tidak memiliki mata, telinga gitu ya, tidak memiliki akal gitu. Sedangkan manusia yang Allah ciptakan dikemas begitu rupa walaupun tanah bahan dasarnya sama dari bumi ini harusnya lebih menerima gitu. Lebih menerima kemudian tunduk pasrah kepada Allah SWT ketika dibacakan ayat Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal idza tuliyat ayat huzadathum harusnya minimal seperti itu ya. Imanau ala qulubihim yatafakkarun. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tambahkan ya, saking bandelnya manusia, Allah mengancam. Aku udah menciptakan neraka. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dua makhluk aja ya. Gunung aja sieun gitu ya, menerima. Udah disiapin kalau manusia itu yang punya akal tapi nggak menggunakan akalnya. Makanya agama itu adalah bagi orang-orang yang berakal gitu kan. Ad-dina liman aklahu. La dina liman la aklah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Orang gila nggak punya agama. Diancam oleh Allah kan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Tadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi Tidak memahami. iya. Lahum ayunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak melihat. Kata Roma, yang buta. Yang tuli. Yang itu nih. Nah, itu. Lahum Allah Roma. ayunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ya. Surat apa itu? Surat apa ya? Ada aja. At-Taubah kalau nggak salah. Punya telinga tapi nggak denger. Lewat. Bukan nggak dengar, udah dengar tapi nggak mau gitu, cuek baik. Kata bininya, Panar masakin air lagi tanggung. Apa tadi nggak denger mi katanya, padahal mau denger gitu. Atau Pak aja cuci piring katanya. Pura-pura nggak dengar. Apa mi tadi nggak denger tuh, ngiskolot ya, padahal nggak denger gitu. Kanan. Nah, ulaika kal anam. Nah, itu dia disemakan dengan orang seperti binatang gitu. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang gitu. Kalau kambing dikasih tahu nih rumputnya di bawah dia mau ya. Tapi kalau manusia udah tahu ini hidayah itu tetap aja. Itu surat Al-Qamar mengatakan, itu mah sihir yang nyata. Padahal selama 3 tahun Rasulullah dibaikot, orang-orang musyrikin tuh udah tahu Rasulullah itu udah benar, Rasulullah itu baik, Rasulullah dibaikot. Pasti ini suruh beriman, itu masih sihir katanya. Surat Al-Qamar ayat 2. Sihrun mubin katanya. Nah, itu tambahannya ya. Allah alam bisawab. Yang lain silakan menambahkan. Iya, antum bisa apa? Itu disebut ada tentang mata air yang keluar dari batu ya. Nah, itu kemarin kan pas kegiatan lotaring itu ya. Karena coba merhatiin itu sumber air yang di Pulau Sari. Pulau Sari. Mata air yang Junjuran. Itu memang benar itu keluar dari belahan batu. Mana merhatiin cari nyari gitu ya, mana nih sumbernya. Ada yang dari tengah-tengah itu, ada juga yang keluarnya memang dari batu yang Terbelah keluar air gitu ya.
Mitos dewa. Kayak ukuran mereka juga sesuai perintah Allah. Iya betul. Cari Baru ketemu ya. Jadi Iya. kebenaran-kebenaran Iya, dari Allah ya. tadabbur ayat. Bari silakan menambahkan kopinya boleh. ger. Seger gitu. Kali ya aku juga Allah memberikan ya, kemudahan untuk kita untuk memahaminya melalui perumpamaan. Surat Al-Baqarah juga di awal surat Al-Baqarah diumpamakan manusia yang fasik ya, yang takut oleh halilintar ya. Kemudian diumpamakan Masaluhum kamasilladis tauqodanar aduat ma khaulahu la yubsirun. diumpamakan mereka yang akan dijebloskan ke neraka ya, dan tidak mengakui atau berbuat fasik seperti lalat ya, diumpamakan seperti lalat ya. Nah, itu mungkin yang disampaikan oleh Pak Nur tadi, ayat yang lain yang diberikan perumpamaan oleh Allah supaya kita lebih mudah memahami, lebih mudah mentadabburi hal-hal yang